Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat terus dalam belajarnya ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dari materi pembelajaran kita dari pembelajaran 7, yaitu yang berjudul Aku Berubah. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya, Ibu akan menuntun kita berdoa belajar terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti pembelajaran kami Bapa yang baik. Kiranya Bapa berikan kepintaran serta kekuatan bagi tubuh kami, supaya setiap pembelajaran yang kami pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan setiap aktivitas kami pada pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu yang menuntun kami dan menjaga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini. Dari judul materi kita hari ini yaitu dari pembelajaran 7 yang berjudul Aku Berubah. Nah anak-anak, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kita ingin memiliki perubahan hidup yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentu kita harus mengubah cara hidup kita lebih baik lagi. Untuk pembahasan kali ini, Ibu akan menjelaskan beberapa pokok penting yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu cara hidup orang yang belum menerima keselamatan. Yang kedua yaitu cara hidup orang yang telah diselamatkan. Yang ketiga yaitu meneladani Paulus, dan yang keempat yaitu mempraktekkan cara hidup orang yang telah diselamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhirnya pokok-pokok pembahasan tersebut akan membuat kita untuk dapat mempraktekkan bagaimana cara hidup orang yang telah diselamatkan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu cara hidup orang yang belum menerima keselamatan. Nah, dari pembelajaran sebelumnya kita juga sudah pernah belajar bahwa pada dasarnya keselamatan dari Allah itu berasalnya dari Allah sendiri, dan keselamatan dari Allah itu diberikan secara cuma-cuma kepada semua umat manusia. Namun ternyata tidak semua umat manusia mau menerima keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Masih banyak manusia yang mengabaikan keselamatan yang Tuhan Allah berikan dan sehingga hidup dalam cara-cara hidup yang lama. Nah, cara hidup yang lama adalah suatu gaya hidup yang diwarnai dengan dosa. Cara hidup yang lama adalah suatu gaya hidup yang diwarnai dengan dosa. Nah, cara hidup seperti ini memang sebenarnya sudah sangat menyenangkan anak-anak. Mengapa Ibu katakan seperti itu? Karena manusia tidak perlu lagi menahan diri untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi orang yang belum menerima keselamatan itu atau masih cara hidup yang masih lama, ia akan hidup sesuka hatinya yang dapat menyenangkan hatinya sendiri dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa ciri-ciri orang yang hidup yang lama yang dilakukan oleh orang yang belum menerima keselamatan dari Allah. Nah, yang pertama yaitu egois dan egosentris. Jadi cara hidup orang yang belum menerima keselamatan dari Allah biasanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri itu dia akan memiliki sikap egois atau sifat egois dan berpusat pada dirinya sendiri, dan itu dikatakan egosentris. Jadi orang yang belum menerima keselamatan dari Allah biasanya hanya mementingkan dirinya sendiri dan hanya berpusat pada dirinya sendiri.
Nah, hal ini berarti tidak ada tempat dalam hati mereka selain diri mereka sendiri. Dan di sini mereka hanya cenderung menghalalkan segala cara agar kepentingannya itu sendiri dapat terwujud. Jadi mereka bahkan dapat mencelakakan orang lain demi menuruti kehendak dan kemauan mereka sendiri. Nah, contohnya yaitu orang yang egois dan egosentris. Bisa kita ketahui yaitu Raja Herodes. Raja Herodes yang memiliki sikap egois dan egosentris, di mana pada saat itu Tuhan Yesus Kristus lahir. Raja Herodes terkejut dengan mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia, di mana Raja Herodes memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Jadi Raja Herodes memiliki sikap egois dan egosentrisnya itu ketika Raja Herodes mendengar kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan sehingga Raja Herodes memerintahkan pengawalnya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Dan Raja Herodes di sini merasa ketakutan jika Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus yang baru lahir itu kelak akan mengancam dirinya dan kekuasaannya. Jadi Raja Herodes ini merasa takut dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus kelak akan mengancam Raja Herodes dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Herodes. Disinilah keegoisan yang dimiliki oleh Raja Herodes. Nah, yang kedua yaitu ciri orang yang belum menerima keselamatan. Yang kedua yaitu suka menghakimi. Nah, di sini orang yang suka menghakimi juga merupakan cara hidup orang yang belum menerima keselamatan dari Allah, di mana mereka selalu merasa bahwa diri mereka lah yang paling benar dan menilai seolah-olah dosa orang yang lebih besar daripada dosa mereka sendiri. Nah, mereka bahkan tidak akan segan-segan untuk menghukum orang yang mereka anggap berdosa. Nah, contohnya orang yang suka menghakimi di dalam Alkitab adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi dalam kisah perempuan yang berzinah, contohnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1-11, orang Farisi dan orang ahli Taurat yang hendak melempari perempuan yang berzina itu dengan menggunakan batu hingga sampai mati. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan menghakimi perempuan yang berzina itu dengan melempari perempuan berzina itu hingga sampai mati, melemparinya dengan menggunakan batu sampai perempuan berzina itu mati. Nah, mereka merasa berhak untuk melakukannya itu. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa perempuan itu sudah melakukan dosa yang sangat besar dan ini sudah tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Jadi bagi mereka perempuan yang berzina itu orang yang benar-benar sudah memiliki dosa yang besar. Maka mereka dengan menghakiminya dengan menggunakan batu dan melempari perempuan berzina itu hingga sampai mati. Jadi disinilah sifat suka menghakimi mereka, dengan menghakimi perempuan yang berzina itu dengan melempari batu hingga sampai perempuan berzina itu pun mati. Nah, yang ketiga yaitu tinggi hati. Nah, tinggi hati atau yang lebih dikenal dengan kata sombong juga merupakan salah satu ciri-ciri dari orang yang belum menerima keselamatan. Jadi orang yang tinggi hati itu juga sama merupakan orang yang sombong. Jadi mereka merasa bahwa diri mereka lah yang paling sempurna sehingga mereka merasa bisa menyombongkan diri mereka. Nah, mereka suka terhadap pujian. Jadi orang yang tinggi hati itu hanya suka dengan pujian yang mereka dengarkan. Mereka tidak mau menerima kritikan, mereka hanya menerima pujian. Jadi sikap tinggi hati mereka itu mereka hanya
mau menerima pujian dan tidak mau menerima kritikan. Nah, kisah yang paling terkenal untuk menggambarkan orang yang tinggi hati di sini adalah kisah tentang Menara Babel. Nah, anak-anak mungkin sudah pernah mendengarkan cerita tentang Menara Babel di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, di mana pada saat itu manusia yang ada pada waktu itu merasa sangat hebat dan sanggup membuat menara yang tinggi akan menembus langit, di mana Tuhan yang tidak suka atas kesombongan hati mereka kemudian membuat bahasa mereka menjadi kacau. Jadi yang mereka katakan tadi, mereka akan membuat Menara Babel yang begitu tinggi sehingga menembus langit. Namun Tuhan di sini tidak suka dengan perkataan mereka sehingga membuat perkataan mereka itu menjadi kacau, sehingga pembangunan Menara Babel itu pun tidak tercapai dengan apa yang mereka mau. Dengan itu Tuhan pun menghancurkan pembangunan yang mereka buat itu dan tidak bisa untuk dilanjutkan lagi. Disinilah tinggi hati dari kisah tentang Menara Babel itu. Nah, ada 3 tadi ciri hidup yang lama yang belum diselamatkan oleh Tuhan, yang belum menerima keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Yang pertama itu mereka memiliki sikap egois dan egosentris. Yang kedua yaitu suka menghakimi, dan yang ketiga yaitu tinggi hati. Inilah ciri orang yang belum menerima keselamatan dari Allah. Yang kedua yang akan kita bahas itu cara hidup orang yang telah diselamatkan. Tadi kita sudah belajar dari cara orang yang belum menerima keselamatan dari Allah. Ada 3 yaitu egois dan egosentris. Yang kedua suka menghakimi, dan yang ketiga tinggi hati. Nah, yang kedua ini kita akan melihat cara hidup orang yang diselamatkan. Jadi orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan atau yang telah diselamatkan dan menerima keselamatan itu tentu harus menunjukkan cara hidup yang berbeda atau disebut juga sebagai hidup baru. Jadi mereka harus memiliki cara hidup yang baru sesuai dengan ungkapan syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, dan sebagai suatu bukti bahwa ia telah menjadi milik Allah. Jadi sebenarnya kita ini anak-anak adalah milik Allah yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kita juga perlu ketahui bahwasanya ada ciri-ciri hidup yang dilakukan oleh orang yang telah menerima keselamatan. Ada 3 ciri hidup yang baru yang dilakukan oleh orang yang menerima keselamatan. Yang pertama yaitu belajar untuk mengosongkan diri. Jadi orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan harus belajar untuk mengosongkan diri. Jadi hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hendak menyerahkan dirinya menjadi kurban bagi penebusan umat manusia. Jadi dengan mengosongkan diri bukan berarti bahwa tidak ada jiwa kita, roh kita, ataupun di dalam diri kita sehingga kita mengosongkan diri. Tidak seperti itu. Jadi dengan mengosongkan diri itu artinya kita menekankan kehendak manusia kita, menjadikannya seminim atau sekecil mungkin, sehingga kehendak Tuhan memiliki ruang untuk memerintah dalam diri kita. Jadi kita dengan mengosongkan diri, kita membuka hati kita supaya kehidupan kita dituntun diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus dengan secara hidup yang baik dan hidup dengan kehendak yang Tuhan mau. Nah, hal itu juga disebut sebagai meninggalkan hidup lama kita dan menggantikan dengan hidup baru. Jadi kita sebagai anak Tuhan dengan mengosongkan diri, kita akan menjadi hidup baru dan meninggalkan hidup lama kita. Maka kita selama keegoisan dan keangkuhan yang masih mengisi ruang hati kita dan pikiran kita, maka kita tidak akan pernah ada tempat yang cukup bagi kehendak Tuhan dalam diri kita. Selama kita memiliki keegoisan dan keangkuhan dalam diri kita, maka pikiran dan hati kita pun tidak akan pernah ada tempat yang cukup bagi kehendak Tuhan dan diri kita. Jadi
Yang dimaksud di sini belajar untuk mengosongkan diri ini, kita merelakan hidup kita hanya untuk Tuhan. Nah, yang kedua yaitu mengerjakan keselamatan. Dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 17 juga menyatakan bahwa kepada kita setelah kita diselamatkan, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan sungguh-sungguh tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Nah, untuk mengerjakan keselamatan artinya mengusahakan hidup kita untuk terus berada dalam anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di mana Rasul Paulus juga mengimbau kepada setiap orang yang percaya di Filipi untuk tetap taat dan setia, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, serta menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupan bagi mereka. Jadi di sini Rasul Paulus menyampaikan menulis surat kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, di mana mereka harus tetap setia dan taat kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, serta untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupan mereka. Jadi meskipun surat itu ditujukan bagi jemaat di Filipi, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang telah membacanya harus ikut ambil bagian dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan menjadikan berkat atau memberikan berkat kepada orang yang ada di sekeliling kita. Nah, selanjutnya itu menjadi berkat. Nah, ciri yang berikut ini adalah menjadi berkat. Nah, pada dasarnya kita telah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Jadi pada dasarnya kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan dengan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Tanpa anugerah itu maka kita tidak mengalami kekekalan. Maka untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat terhadap sesama kita. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menghakimi serta tinggi hati terhadap sesama kita. Maka orang yang sudah memiliki hidup baru atau orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka ia akan belajar untuk mengosongkan diri untuk Tuhan, mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan menjadi berkat bagi sesama. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu meneladani Paulus. Nah, tentu anak-anak sudah kenal siapa itu Paulus. Sebelum mengganti namanya menjadi Paulus, ia sering dikenal sebagai Saulus. Jadi ia adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik dan sangat membenci orang Kristen. Jadi sebelum Paulus bertobat, dulu namanya itu Saulus, dan setelah ia sudah bertobat, namanya menjadi Paulus. Nah, di sini sebelum Paulus bertobat, ia adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik dan sangat membenci orang Kristen. Jadi dulu itu ia melakukan pengejarannya dan penganiayaannya kepada para pengikut Kristus. Jadi dalam kehidupan lamanya itu ia merasa bahwa ia tidak berdosa meski menganiaya orang Kristen, karena menurut pemahamannya itu ia sedang menjalankan Taurat Tuhan. Akan tetapi hal yang ia lakukan dulu itu sangatlah salah di mata Tuhan. Namun Saulus yang telah berubah itu menerima hidup baru dan menjadi Paulus. Disinilah ia bertobat. Setelah ia bertobat, ia bernama Paulus setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepadanya. Nah, Saulus yang berdosa itu telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus dan benar-benar mau berubah. Nah, semula ia adalah pembenci Kristus, kini ia menjadi pengikut Kristus. Dan Paulus ini juga memberitakan kebenaran di berbagai tempat, di mana ia bahkan sering dipenjara karena imannya kepada Kristus. Nah, meskipun demikian, ia tidak pernah menyerah pada imannya. Iman dan kasihnya kepada Tuhan justru semakin kuat dan bertambah. Nah, di sini hal yang perlu kita teladani dari Paulus adalah di mana kita tidak perlu menunggu dewasa dan menjadi
hal-hal yang besar atau cita-cita yang sudah kita miliki nanti, dimana kita dapat melakukan dan melatih mulai dari sekarang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh melatih diri kita mulai dari sekarang, mulai dari kita dari kecil hingga kita dewasa, dengan cara kita memberitakan firman Tuhan dengan perkataan dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu berubah harus benar-benar berubah. Kita boleh menunjukkan perubahan itu menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama kita. Jadi marilah kita menunjukkan pengajaran Yesus Kristus kepada semua orang melalui tingkah laku yang benar, dan berubahlah dalam pembaruan budi kita. Nah anak-anak, jadi dari tema pembelajaran kita hari ini, kita harus sama-sama belajar untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kita harus menunjukkan bahwasanya kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Maka dari itu, Ibu berharap kita benar-benar hidup baru menjadi anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu saja anak-anak materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan atau yang telah diselamatkan dan menerima keselamatan tentu harus menunjukkan cara hidup yang berbeda. Jadi kita orang yang telah menerima keselamatan dan kasih karunia atau yang diselamatkan dan menerima keselamatan dari Tuhan tentu akan menunjukkan cara hidup yang berbeda. Nah, mereka harus memiliki cara hidup yang baru sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita, dimana sebagai buktinya bahwa ya kita yang menjadi milik Allah. Dan beberapa ciri dari ciri hidup baru yaitu yang dilakukan orang yang telah menerima keselamatan Allah, yaitu dengan mengosongkan diri, mengerjakan keselamatan, dan menjadi berkat terhadap sesama kita. Nah itu saja anak-anak yang perlu Ibu sampaikan hari ini. Ibu berharap kalian dapat mempelajarinya kembali dan harus hidup dengan benar di mata Tuhan. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan tugas dan penugasan kepada kalian dari buku paket kita halaman 99, kegiatan 2 saja. Kalian mengerjakannya di buku paket. Untuk mengerjakannya, kalian baca terlebih dahulu keterangan yang ada di atas. Itu saja tugas yang Ibu berikan anak-anak. Kiranya Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengerjakannya anak-anak. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada, tetap pakai masker. Itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan shalom, sampai jumpa minggu depan.